Hai, berjumpa lagi dengan Kak Bay. Apa kabar kalian hari ini? Bagaimana dengan sekolah kalian? Apakah hari ini kalian ada yang terlambat? Lalu, seandainya kalian terlambat, apakah kalian mendapatkan sanksi atau hukuman? Sanksi atau hukuman itu merupakan peraturan dari sekolah. Dan kita sebagai siswa berkewajiban untuk menjalankan peraturan sekolah. Apa itu kewajiban dan pasangan dari kewajiban yaitu hak? Ya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dan juga tanggung jawab. Apa itu hak? Apa itu kewajiban dan tanggung jawab? Mari kita saksikan penjelasan selengkapnya berikut ini. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kali ini nanti kita akan membahas secara satu persatu tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan pelaksanaan antara keseimbangan hak dan kewajiban. Yang pertama, tentang hak. Kita harus tahu dulu apa itu hak. Hak merupakan sesuatu yang memang seharusnya atau mutlak didapatkan oleh setiap orang. Contohnya adalah hak mendapatkan pekerjaan, hak untuk berpendapat, dan sebagainya. Contoh hak dalam Undang-Undang 45. Yang pertama adalah Pasal 27 ayat 2, yaitu tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan agar penghidupannya menjadi layak. Berikutnya adalah Pasal 31 ayat 1, yaitu hak mendapatkan pendidikan. Bagaimana yang sudah kita terima saat ini, kita berhak mendapatkan pendidikan mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Itu merupakan hak kita untuk mendapatkan pendidikan. Berikutnya tentang kewajiban. Yang pertama, pengertian kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh setiap warga negara. Jadi di sini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Apa saja itu sesuatu yang harus dilaksanakan atau kewajiban? Contohnya adalah yang pertama, kewajiban saling menghormati antar umat beragama disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 29 ayat 2. Contoh berikutnya adalah kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Di dalam undang-undang disebutkan pada UUD Pasal 27 ayat 1. Kewajiban yang ketiga adalah kewajiban untuk membayar pajak. Dalam undang-undang tertuliskan pada Undang-Undang Pasal 23 ayat A. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban itu merupakan satu kesatuan, maka pelaksanaannya pun harus sesuai dengan kaidah. Bagaimana kaidah pelaksanaan hak dan kewajiban? Yang pertama, hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi jangan sampai kita mendahulukan hak kita tanpa melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah saling menghormati dan
dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Kita harus menghormati hak orang lain, jangan sampai kita mengganggu hak orang lain. Berikutnya, tidak memaksakan pada orang lain akan hak dan kewajibannya. Lalu, contoh ataupun penerapan hak dan kewajiban. Yang pertama, penerapan hak dan kewajiban kita di rumah. Yang pertama, hak dan kewajiban. Untuk hak, kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus mempunyai kewajiban. Apa kewajibannya? Membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, hak dan kewajiban di rumah adalah hak kita mendapatkan perlindungan dari orang tua. Untuk mendapatkan hak tersebut, kita mempunyai kewajiban menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal. Contoh yang ketiga, hak kita di rumah adalah mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Kewajiban yang harus kita lakukan, menyayangi saudara, kakak, ataupun adik. Berikutnya, hak dan kewajiban kita di sekolah. Hak yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Untuk mendapatkan hak itu, kita mempunyai kewajiban menjalankan perintah guru dan sekolah dengan baik. Hak dan kewajiban kita berikutnya di sekolah adalah hak yang pertama, mendapatkan kenyamanan belajar. Kewajiban yang kita lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Contoh yang berikutnya, hak menggunakan fasilitas sekolah. Kewajiban kita tentu adalah menjaga dan merawat fasilitas sekolah yang kita lakukan. Contoh penerapan yang berikutnya yaitu adalah hak dan kewajiban di masyarakat. Apa saja contohnya? Hak kita yaitu mendapatkan pertolongan tetangga. Untuk mendapatkan hak itu, kita juga harus mempunyai kewajiban membantu tetangga yang membutuhkan. Berikutnya, hak kita mendapatkan ketenangan di lingkungan. Kita juga harus mempunyai kewajiban menjaga ketertiban lingkungan. Contoh yang terakhir, mendapatkan ketenangan lingkungan adalah hak kita. Tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga ketertiban lingkungan. Kalau tadi kita sudah membahas penerapan hak dan kewajiban kita di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban hubungannya sebagai warga negara. Bagaimana pelaksanaannya? Sebagai berikut. Hak setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Itu adalah hak. Sedangkan kewajibannya, setiap warga negara wajib membayar pajak, retribusi berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Contoh berikutnya, setiap warga negara mempunyai hak dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Tapi setiap warga negara mempunyai kewajiban harus membela dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Berikutnya, hak warga negara berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Kewajiban yang dilakukan adalah setiap warga negara wajib melindungi, menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain pelaksanaan hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang, artinya sama besar antara hak dan kewajiban, hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab atau tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melaksanakan suatu perbuatan. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai keadaan seseorang untuk menanggung perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab warga negara Indonesia diantaranya: 1. Mengamalkan nilai-nilai dalam Sila Pancasila. 2. Menjaga dan memelihara nama baik bangsa dimanapun kita berada. 3. Meningkatkan wawasan kebangsaan untuk menanamkan rasa cinta tanah air. 4. Melestarikan budaya bangsa. Berikut ini adalah contoh dari pelaksanaan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Kita berhak untuk mendapatkan nilai yang bagus dan meraih cita-cita. Untuk memperoleh hak tersebut, kita bertanggung jawab untuk wajib belajar dengan bersungguh-sungguh, mengerjakan ulangan dengan jujur dan selalu semangat. Contoh berikutnya, juga berhak untuk menggunakan fasilitas sekolah dan belajar di kelas dengan rasa nyaman dan aman. Namun, kita juga harus bertanggung jawab. Untuk mendapatkan hal tersebut, kita wajib untuk menjaga fasilitas sekolah agar tidak rusak dan wajib untuk menjaga kebersihan kelas. Dampak pelaksanaan dan hak kewajiban yang tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Yang pertama, membuang sampah sembarangan membuat lingkungan tidak nyaman dan mudah terkena penyakit. Yang kedua, menyontek saat mengerjakan ujian membuat kita malas belajar dan tidak memahami pelajaran. Berikutnya adalah boros menggunakan listrik mengakibatkan adanya pemadaman listrik secara bergiliran karena pasokan listrik berkurang. Demikian tadi penjelasan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan sampai jumpa.